Para muhibbin rahimakumullah, seperti dulu waktu kita menerima Tariqah Alawiyah ini dari Habib Zain Al-Idrus. Nah, beriringan dengan kita menerima amaliyah Tariqah ini, beliau memberi satu salawat, satu amalan yang diamalkan agar dengan salawat ini apa yang kita maksud dengan tarikah ini bisa tercapai dan dihindarkan dari kejahatan orang-orang yang dengki itu. Nah, salawat itu dulu diberikan oleh yang mulia almarhum Habib Zain Al-Idrus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighunil mataliba wal maqasid wa tamna'u anni syarra kulli aduwin hasid. Nah, dibaca 11 kali Jarsidin pagi sore supaya apa yang kita maksud itu bisa tercapai dan kita dipelihara dari kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita. Ini salah satu pengamalan dari perintah Allah agar kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighunil mataliba wal maqasid wa tamna'u anni syarra kulli aduwin hasid. Para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat dengki dan seumpamanya. Bisirrin Nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Hasad bahasa kitanya adalah dengki. Itu termasuk maksiat hati. Menurut agama, hasad itu artinya adalah karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaih. Tidak menyukai atau membenci nikmat dan ingin hilangnya itu nikmat atas orang yang diberi nikmat. Itulah takrif daripada dengki, hasad. Kita tidak menyukai adanya seseorang mendapat nikmat Allah. Kita benci seseorang mendapat nikmat Allah dan ingin bahwa nikmat itu hilang daripadanya. Itulah yang dinamakan hasad. Wa huwa haramun bil ijma', itu merupakan sesuatu perkara yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang punya sifat dengki, orang yang hasad itu adalah orang yang sangat jahat.
orang yang sangat jahat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlindung dari kejahatannya itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung dengan Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki itu. Dengki, hasad ini merupakan maksiat yang tua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hasad ini adalah maksiat yang pertama yang terjadi di muka bumi ini, yaitu dengkinya anak Adam yang bernama Qabil terhadap saudaranya sendiri yang bernama Habil. Nah, ini di antara sekian penyakit-penyakit hati, maka dengki ini merupakan penyakit hati yang tua, penyakit hati yang pertama yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar berlindung daripada kejahatan orang yang dengki ini. Banyak amalan-amalan yang disusun, dikarang oleh para ulama, baik itu doa, baik itu salawat, yang intinya adalah agar kita terpelihara dari kejahatan orang yang dengki itu. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah orang beriman yang kuat lebih disukai Allah dari orang beriman yang lemah? Pertama, kuat iman. Dua, kuat ibadah. Yang ketiga, qawiyun fil idrak, kuat dalam nalar, kuat dalam memperdapati. Kalau orang yang idrak, nalarnya ini kuat, dia akan mudah membedakan mana hak, mana yang batil. Mudah. Oh, ini batil, oh ini benar. Kalau dia kuat idraknya, kuat nalarnya. Kita ini kesulitan kadang-kadang membedakan mana bujur, mana salah. Kesulitan. Karena yang bujur kadang-kadang pinakaya yang salah. Yang salah kadang-kadang model macam yang bujur. Lalu kita sulit membedakan. Kenapa sulit membedakan? Karena idrak kita lemah. Bagi orang yang idraknya kuat, kada susah membedakan ini jahat, ini baik, ini buruk, ini baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang lemah idrak, nalar, lemah, dia kada akan bisa membedakan, kada akan bisa membedakan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang sesat. Kada kau membedakan. Akibat kada bisa membedakan, lalu hidupnya terumbang-ambing kemana arus, kemana orang. Karena dia kada punya sikap, kada punya pendirian, mana yang salah, mana yang benar. Nah, ini bahayanya kalau orang idraknya lemah. Kemana angin, ke sana. Angin ke barat, ke barat. Kada punya idrak. Dia sulit membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Mana ulama yang baik, mana ulama yang jahat. Kada bisa membedakan. Kenapa? Ulama yang baik pakai surban, ulama yang jahat pakai surban. Ulama yang baik pakai jubah, ulama yang jahat pakai jubah. Ulama yang baik hafal Quran, ulama yang jahat hafal Quran. Nah, kalau kita punya nalar yang lemah, kita kada akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang kada, mana yang bujur, mana yang kada. Tapi kalau idrak kita kuat, qawiyun fil idrak, kita mudah membedakan ini ulama yang benar, ini ulama yang kada benar. Idrak kita kuat. Nah, kalau kita idrak kada kuat, terumbang-ambing kita melihat orang banyak ke sana, banyak ke sini, ke sini. Kenapa? Karena kada punya idrak, kada punya mata hati yang tajam.
Nah, membedakan mana hak yang batil itu kada bisa dengan informasi, kada bisa. Informasi dari ini, informasi dari A, dari si B, dari si C, dari media massa, dari media sosial. Kita kada akan bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik hanya dengan informasi. Kita bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik dengan mata hati kita. Kalau mata hati kuat, walaupun kita kada ada informasi siapapun, kita bisa membedakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Nah, itu qawiyun bil idrak. Ini yang disukai Allah. Orang itu kuat idraknya, tajam mata hatinya.